Uji sistem suitable test dalam penetapan kafein dengan HPLC. Prinsip penetapan uji kesesuaian sistem atau sistem suitable test adalah uji yang parameternya bertujuan untuk memastikan kondisi kolom, instrumen, serta pelarut yang digunakan. Uji SST ini dilakukan pada penetapan kafein menggunakan HPLC Agilent 1100. Prinsip analisisnya, sampel yaitu kafein dilarutkan dalam aqua bides, kemudian diencerkan sehingga masuk kisaran kerja linear dan dapat dibaca pada panjang gelombang 254 nanometer. Menggunakan kolom pemisahan C18 dan fase gerak campuran air dan metanol 60:40. Puncak kafein memiliki waktu retensi di kisaran 5,5 menit hingga 6 menit dengan kecepatan alir fase gerak sebesar 1 mili per menit. Alat yang digunakan neraca digital, kaca arloji, sudit, pipet tetes, lampu ukur 500 mili dan 100 mili, pipet volumetri 10 mili, bulb, botol semprot, siring plastik, filter holder, vial, buret, mikrosiring injektor 100 mikroliter, HPLC Agilent 1100, dan piala gelas 800 ml. Bahan yang diperlukan yaitu sampel kafein, aqua bides, kertas saring PVDF 0,2 mikrometer, pelarut yaitu campuran air dan metanol dengan perbandingan 60:40, label, dan tisu. Bagan kerja uji sistem suitable test. Persiapan standar induk. Diambil padatan kafein, kemudian ditimbang kurang lebih sebanyak 0,5 gram, lalu kafein dimasukkan ke dalam lampu ukur 500 ml, dilarutkan, encerkan, seka, dan himpitkan dengan aqua bides sehingga menjadi standar induk kafein 1000 ppm. Kemudian standar induk kafein 1000 ppm dipipet 10 ml dan dimasukkan ke lampu ukur 100 ml. Encerkan, seka, dan himpitkan dengan aqua bides menjadi standar induk 100 ppm. Standar induk kafein 100 ppm disaring menggunakan PVDF 0,2 mikrometer dengan bantuan siring plastik dan filter holder. Lalu dimasukkan ke dalam vial, kemudian diinjeksikan ke dalam alat HPLC Agilent sebanyak 1 kali. Penetapan sistem suitable test. Standar induk kafein 100 ppm dimasukkan ke dalam burat dan diturunkan sebanyak 15 ml ke dalam lampu ukur 100 ml. Diambil metil paraben, kemudian ditimbang standar metil paraben sebanyak kurang lebih 0,01 gram, lalu dimasukkan ke dalam lampu ukur 100 ml. Dilarutkan, encerkan, seka, dan himpitkan dengan aqua bides. Kemudian standar metil paraben dipipet 10 ml ke dalam lampu ukur 100 ml, yang sebelumnya telah berisi 15 ml standar kafein 100 ppm. Kemudian dihomogenkan menjadi campuran standar metil paraben 10 ppm dan standar kafein 15 ppm. Kemudian disaring dengan PVDF 0,2 mikrometer dengan bantuan siring plastik dan filter holder, lalu dimasukkan ke dalam vial. Kemudian diinjeksikan ke dalam alat HPLC Agilent 1100 sebanyak 7 kali. Menyalakan HPLC Agilent 1100. Pada komputer, klik Start, lalu All Program, kemudian klik Camp Station, dan pilih Instruments One Online. Kemudian akan muncul tampilan awal dan terdapat ikon bagan instrumentasi di bagian kiri. Mengatur parameter HPLC Agilent 1100. Pada tampilan utama aplikasi HPLC Agilent 1100, klik kiri ikon bagan pompa, kemudian akan muncul tampilan Setup Pump. Isi flow menjadi 1,5 mili per menit, lalu isi stop time menjadi 15 menit. Dan atur nama serta komposisi atau perbandingan solvents menjadi air banding metanol dengan perbandingan untuk air yaitu 60 dan untuk metanol 40. Kemudian klik OK. Klik ikon bagan pompa lagi, kemudian pilih Control, maka akan muncul tampilan Pump Control. Atur pompa menjadi on, kemudian klik OK dan tunggu hingga pressure stabil. Lalu klik ikon pompa kembali, pilih Solvents Bottles Filling, maka akan muncul tampilan Solvents Bottles Filling. Isi total volume sesuai volume botol reservoir pelarut yang digunakan. Kemudian isi actual volume dengan mengeceknya langsung sesuai volume kenyataan yang ada di botol reservoir yang ditempatkan di bagian atas alat HPLC Agilent 1100. Kemudian, setting kolom termostat dengan mengklik kiri pada ikon bagian kolom, lalu pilih Setup Thermostat.
Ketikkan temperatur di sebelah kiri atas, kemudian isi dengan 40 derajat Celcius. Selanjutnya, setting detektor VWD dengan mengklik kiri ikon bagan detektor dan pilih Setup VWD Signal, maka akan muncul tampilan VWD Signal. Ketikkan panjang gelombang pada wavelength menjadi 254 nanometer, kemudian klik OK. Lalu klik ikon bagan detektor lagi, pilih Control, maka akan muncul tampilan VWD Control. Lalu aktifkan lampu menjadi on, kemudian klik OK. Setelah status ready dan semua ikon bagan instrumen telah diatur dan telah berubah menjadi warna hijau, selanjutnya pada display online plot, perhatikan baseline. Jika baseline telah lurus, klik balance, kemudian klik adjust. Mengatur file nama sampel untuk sampel yang akan diinjeksi. Klik Run Control pada bagian atas sebelah kiri aplikasi, pilih Sample Info, kemudian akan muncul tampilan Sample Info. Isi operator name dan sample name, kemudian klik OK. Lakukan langkah ini setiap kali akan melakukan injeksi dengan mengganti sample name sesuai nama sampel yang akan diinjeksikan ke dalam HPLC Agilent 1100. Injeksi sampel ke dalam HPLC Agilent 1100. Setelah semua parameter diatur, kemudian lakukan injeksi sampel. Pertama, bilas siring sebanyak 15 kali dengan larutan yang akan diinjeksikan. Setelah siring dibilas, ambil larutan sampel dengan volume 100 mikroliter, lalu pastikan tidak ada gelembung udara dalam siring. Masukkan siring pada injektor, kemudian putar injektor ke posisi load atau diputar ke arah atas. Lalu injeksikan larutan sampel. Setelah itu, putar injektor ke posisi injeksi atau diputar ke bawah, kemudian tarik siring. Mencetak kromatogram. Setelah pengukuran selesai, akan muncul kromatogram. Lalu klik print. Tunggu hingga tampilan status ready, baru lakukan injeksi untuk larutan berikutnya. Mematikan HPLC Agilent 1100. Setelah penggunaan alat selesai, matikan alat HPLC Agilent 1100. Pertama, klik ikon bagian pompa, kemudian pilih Setup Pump, atur komposisi solvents menjadi 100% metanol untuk membilas kolom. Kemudian klik OK dan tunggu selama 30 menit hingga didapatkan baseline. Lalu klik kiri icon detektor, pilih Control, matikan lampu dengan pilih Off pada lamp, kemudian klik OK. Selanjutnya klik kiri icon bagian pompa, pilih Control dan matikan pompa dengan pilih Off pada pump. Kemudian klik OK. Close program, kemudian akan muncul tampilan Close Instrument Online 1, lalu klik Yes. Lalu akan muncul tampilan Switch off LC Pump Thermostat and Lamps, lalu klik Yes, dan program akan otomatis tertutup. Perhitungan uji SST menggunakan beberapa parameter yang diujikan. Parameter yang pertama yaitu Injection Precision for Retention Time, untuk mengetahui waktu retensi yang didapatkan dari penginjeksian berulang, apakah presisi atau tidak. Kriterianya yaitu persen RSD lebih kecil atau sama dengan 1%. Parameter yang kedua yaitu Injection Precision for Peak Area, untuk mengetahui peak area yang didapatkan dari penginjeksian berulang apakah presisi atau tidak. Kriterianya yaitu persen RSD lebih kecil atau sama dengan 1%. Kemudian parameter yang ketiga yaitu Injection Precision for Peak Height, untuk mengetahui peak height yang didapatkan dari penginjeksian berulang, apakah presisi atau tidak, dengan mengetahui kriterianya yaitu persen RSD lebih kecil atau sama dengan 1%. Untuk ketiga parameter ini, rumus yang digunakan sama, yaitu persen RSD. Pertama dicari rata-rata dari data, kemudian dicari pull-up standar deviasinya atau SD, lalu dapat dihitung persen RSD-nya dengan SD dibagi rata-rata dikali 100%. Lalu parameter yang keempat yaitu tailing factor at 5% height. Kriteria pada parameter ini yaitu harus lebih kecil atau sama dengan 2. Rumus untuk TF yaitu A ditambah B dibagi dengan 2A, di mana A dan B merupakan jarak yang telah diukur pada peak yang dihitung. Selanjutnya, parameter capacity factor, untuk mengetahui perbandingan waktu tertahannya analit dalam fase diam terhadap waktu tertahannya fase gerak oleh fase diam, dengan rumus K sama dengan TR kurang T0 dibagi T0, dengan kriteria lebih besar atau sama dengan 2. Parameter yang kelima yaitu theoretical plate. Kriteria parameter ini yaitu jumlah plat harus lebih besar dari 2000. Rumusnya yaitu waktu retensi dibagi dengan jarak lebar puncak kemudian dikuadratkan lalu dikali dengan 16.
Parameter yang keenam yaitu HETP atau Height Equivalent of Theoretical Plate. Kriterianya yaitu di rentang 0,6 hingga 0,75. Rumusnya yaitu panjang kolom dibagi dengan jumlah plat. Parameter yang ketujuh yaitu resolution dengan kriteria harus lebih besar dari 2. Rumusnya yaitu waktu retensi senyawa 2 dikurang waktu retensi senyawa 1 dibagi dengan setengah dikali jarak lebar puncak pertama ditambah jarak lebar puncak kedua.